Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita akan membahas tentang membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Ya, di sini ada 3 poin. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah membangun bangsa melalui perilaku taat. Karena apa? Yang pertama itu adalah sikap taat yang harus kita tanamkan. Ya. Yang kedua adalah kompetisi dalam kebaikan atau fastabiqul khair, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itu harus dilakukan. Karena apa? Untuk meningkatkan semangat kita, motivasi kita ya, dalam beribadah, dalam meningkatkan akhlakul karimah. Nah, yang ujung-ujungnya adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah etos kerja ya. Dengan harapan setelah anak-anakku sekalian mempelajari bab ini, yang pertama anak-anakku bisa menganalisis perilaku ketaatan ya. Menganalisis kompetisi. Apa itu kompetisi dalam kebaikan? Ya. Dan memperbaiki etos kerja dengan maksimal. Oke. Langsung saja kalian bisa perhatikan gambar ya. Di sini ada gambar. Ini adalah gambaran yang pertama, orang yang sedang berdoa. Ini ya. Yang kedua adalah seorang petani yang sedang membajak sawah ya. Dan yang ketiga adalah anak-anak siswa-siswi yang sedang mengikuti cerdas cermat. Itu adalah contoh ya. Contoh bagaimana kita dalam etos kerja, bagaimana kita berkompetisi dalam kebaikan ya, dan bagaimana kita membangun perilaku taat. Karena kalau kita hidup di suatu daerah atau di suatu tempat, kita harus mengikuti aturan tersebut. Kita harus taat. Contoh, kita berada di negara Indonesia yang kita cintai ini, kita harus taat terhadap aturan ya. Aturan yang ada di negara Indonesia. Tidak bisa kita memasukkan yang namanya aturan luar negeri ke Indonesia, nggak bisa ya, karena beda-beda negara juga beda peraturan. Nah sekarang anak-anakku sekalian berada di SMK Negeri Manis, tidak bisa anak-anakku sekalian memasukkan aturan misalkan di SMA seperti ini, di SMK Manis kok gini, harusnya seperti sekolah lain. Nggak bisa, karena anak-anakku sekalian berada di SMK Manis, berarti aturan yang ada di situ harus ditaati. Nah itu ya. Nah, salah satu contoh misalkan masuk sekolah dengan cara misalkan belajaran kita masih daring, atau misalkan ada tugas untuk praktek. Anak-anakku sekarang silakan mengumpulkan data atau mengumpulkan foto atau apa saja yang masuk ke dalam kategori aturan dari sekolah. Silakan anak-anakku sekalian ikuti ya, karena taat terhadap aturan itu mencerminkan bahwa dia adalah seorang anak yang soleh ya. Paham ya? Yang penting satu, aturan yang ada di sekolah ataupun di negara ataupun dimanapun kalian berada tidak melenceng, tidak keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Mari kita buka tentang relungan hati ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 132 yang artinya wallahu a'lam, dan taatilah Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Nah itu ya, taatilah Allah, taatilah Rasul agar kamu diberi rahmat. Bahkan ada hadis yang lain ya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemerintah. Baik ya. Nah itu. Nah termasuk pemerintah di sini bukan hanya pemerintah Indonesia ya, tapi pemerintah ataupun pemimpin dalam keluargamu, misalkan ibu bapakmu. Itu nomor satu yang harus kamu taati ya, karena itu adalah merupakan kewajiban
yang Allah perintahkan. Ya. Jangan sekali-kali kamu eh, apa? Jangan sekali-kali kamu menolak ataupun menyakiti hati orang tua. Karena dosanya sangat besar ya. Ridallahu fi ridha walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Gitu ya. Berarti apapun yang orang tua kalian minta, nah asal tidak bertentangan dengan syariat Islam, dengan hukum agama Islam, dengan perintah Allah, maka silahkan laksanakan. Ataupun misalnya ada perintah orang tua yang agak misalkan keluar daripada syariat, maka kita harus menolaknya dengan secara baik-baik ya. Itu dia. Oke, selanjutnya kita mengkritisi nih, sikap mengkritisi terhadap satu permasalahan. Ya. Yang pertama adalah tadi masalah pertama adalah pentingnya taat terhadap aturan ya. Taat terhadap aturan memiliki arti tunduk. Nah, aturan di sini yang lebih utama adalah tunduk atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau pada pemerintah atau terhadap aturan-aturan yang lainnya. Tidak berlaku curang atau ya, kita harus setia terhadap aturan. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Ya. Taat kepada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh nabi, oleh keluarga ataupun oleh pemerintah. Itu aturan dibuat untuk dilaksanakan, bukan untuk dilanggar ya. Aturan dibuat untuk dilaksanakan. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Silakan diperhatikan. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Artinya, Allahu a'lam, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatilah Rasul kita ya, Nabi Muhammad SAW, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau pada Al-Quran ya, dan Rasul atau sunnahnya Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itulah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maksudnya, segala macam aturan, yang pertama adalah aturan Allah. Yang kedua adalah aturan yang dibuat oleh Rasulullah, karena Rasulullah buat aturan itu pasti atas perintah Allah ya. Yang ketiga adalah aturan yang dibuat oleh para pemimpin. Nah, terus lantas bagaimana zaman sekarang itu kan Nabi sudah tidak ada. Nah, ada pewarisnya, yaitu al-ulama. Ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Makanya kalian harus mentaatinya ya. Mentaati para ulama sama dengan mentaati para nabi. Khususnya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena ulama adalah pewaris nabi. Bahkan dalam segi kamu menghidmah atau menghormatinya ya, menghormati para ulama, orang-orang yang berilmu, guru-guru kamu, guru di sekolah, guru di pengajian, semua harus ditaati ya. Bahkan ada hadis yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zaru aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya kana ma'i yaumal qiyamah. Yang artinya,
Man zaro aliman. Man, barang siapa zaro aliman yang datang terhadap para ulama. Wa ka'annama zaroni. Maka kata baginda itu adalah sama dengan datang terhadap aku. Ya. Waman sofaha aliman. Dan barang siapa yang bermusofahah, ya, bersalaman dengan para ulama, maka sama halnya dengan bersalaman dengan aku, kata baginda Nabi. Kemudian, waman zalasa aliman faka'annama zalasani fid dunya. Dan barang siapa yang duduk bersamaku, ya, kata baginda Nabi, maka samalah dengan duduk bersamaku ketika aku masih berada di bumi, masih hidup. Ya. Waman jalasani fid dunya kana ma'i yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang sering duduk bersamaku, ya, kata baginda Nabi, maka dia akan bersamaku nanti di surga. Nah, mudah-mudahan ya, dengan kita mengkhidmah, kita menghormati, kita sering ziarah, kita sering bermusafahah dengan memuliakan para ulama, para guru-guru kita, mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi dan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak ada lagi hal-hal yang paling bahagia, hal yang paling indah selain mendapatkan baginda syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Sesuai dengan ayat ini, maka ada gambaran seperti kita melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu adalah sikap yang taat, ya, yang dilakukan oleh seorang makmum terhadap imamnya. Imam ruku, maka makmum juga ruku. Imam sujud, maka makmum juga sujud. Ya, selama dalam sholat. Nah, tidak boleh mendahului. Itu aturannya. Dan tidak boleh bertempat antara imam dan makmum itu berpisah. Itu adalah bentuk daripada sifat ketaatan. Ya, sifat taat terhadap pemimpin, karena imam itu adalah pemimpin daripada makmum. Maka itulah yang digambarkan dalam buku ini. Apa yang dapat disimpulkan? Kenapa orang yang sedang berjamaah dijadikan sebuah contoh? Karena orang yang sedang berjamaah adalah cerminan daripada sikap yang taat terhadap pemimpin. Baik, sampai di sini cukup sekian ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami dan bisa melaksanakan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang sifat taat, ya, tentang sikap taat terhadap aturan, ya, terutama aturan keluarga, dan yang paling utama adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.